Selamat pagi teman-teman. Cek, suara saya jelas nggak? Jelas. Oke. Oke, baik. Gimana nih siapan teman-teman semua dalam mengikuti kampus sharing hari ini? Salah satu bisa on kamera dan on speaker. Mikrofonnya. Yuk. Bisa sambil sharing-sharing dulu sambil nunggu dimulai. Gimana nih Kak, persiapannya udah sampai mana dalam ngikutin kampus sharing hari ini? Yuk, sambil nunggu, bisa sharing-sharing dulu. Bisa on mikrofonnya. Atau mau tanya-tanya tentang pusat karir. Kebetulan sudah ada salah satu dari tutor sebaya atau student staff pusat karir yang gabung nih. Bisa tanya-tanya dulu tentang agenda pusat karir, acara-acaranya. Yuk, sambil sharing-sharing dulu.
Ya, sebelum mulai, ada pemaparan tentang pusat karir terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh salah satu tutor sebaya atau student staff pusat karir. Kak Nurjaya bisa on mikrofonnya. Iya. Gimana? Sambil kuliah ya? Iya. Iya. Bisa dimulai, Kak. Atau mungkin ada yang mau tanya-tanya dulu tentang pusat karir atau student staff. Agenda-agendanya apa saja mungkin. Bisa ditanyakan, mumpung masih ada waktu sebelum nanti mulai. Ya. Masih di mute, masih di mute. Ayo, yang mau tanya bisa ditanyakan dulu. Atau perkenalan dulu, Kak Nurjaya itu mahasiswa jurusan apa, semester berapa, biar kakak-kakaknya pada kenal dulu. Oke, cek. Aku sudah jelas, Mbak. Ya, gimana Kak Nurjaya, bisa diulangi tadi kurang jelas audionya? Oke, teman-teman, saya ulangi ya. Perkenalkan sebelumnya, saya Nurjaya, saya dari Teknik Kimia angkatan 2019 dan saat ini saya bergabung dalam student staff BK dan Karir Universitas Negeri Semarang. Seperti itu kalau perkenalan singkatnya. Oke, bisa dimulai nih Kak, pemaparannya tentang pusat karir itu seperti apa, kemudian agenda-agendanya, biar teman-teman pada tahu tentang pusat karir lebih lanjut. Oke, baik Kak. Sebelumnya ini Masih di sini. Oke, sebentar ya kakak-kakak. Masih menunggu. Sambil menunggu pemaparan, ada yang mau ditanyakan?
Jangan lewat. Oh iya, ada yang bertanya di kolom chat. Izin bertanya, Kak, kalau mau gabung menjadi student staff pusat karir, gimana? Oke, kalau mau gabung jadi student staff pusat karir, ada rekrutmennya. Tapi untuk tahun ini tidak dibuka karena ada alasan pandemi. Jadi emang dari kita untuk rekrutmennya intens. Jadi harus membutuhkan tetap muka secara langsung dan tidak bisa dilakukan secara daring seperti itu. Nanti untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan ke Kak Nurjaya sebagai student staff pusat karir yang masih aktif di tahun ini seperti itu. Baik, sambil menunggu share screen-nya. Udah. Oke, ini mohon maaf ya teman-teman karena tadi ada sedikit kendala. Ini untuk saya juga ingin menjawab beberapa pertanyaan ini untuk student staff di kalangan mahasiswa sendiri di BK dan karir itu ada 20 mahasiswa. Namun terkait rekrutmen tahun ini itu belum ada kepastian, mungkin nanti akan ada informasi lebih lanjutnya seperti itu. Oke. Bisa dilanjutkan Kak pemaparannya. Oke Kak, mohon maaf sebelumnya boleh share screen terlebih dahulu. Oke, sebentar. Nah, ya. Oke, baik teman-teman, sebelumnya tadi saya belum salam juga ya. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke teman-teman, selamat datang sebelumnya di Pusat Karir dan BK Universitas Negeri. Ini kita akan melakukan kampus hiring teman-teman. Namun sebelum itu, saya izin sebenarnya Karir dan BK Universitas Negeri Semarang. Nah, di sini teman-teman ada visi misi dari BK dan Karir Universitas Negeri Semarang. Untuk visinya sendiri itu menjadi pusat pengembangan karir dan bimbing konseling yang unggul dan terdepan dalam rangka mempersiapkan mahasiswa dan alumni Universitas Negeri Semarang dalam menghadapi persaingan dunia kerja yang mendukung pembangunan nasional dan kemajuan bangsa dan negara. Sedangkan untuk misinya sendiri itu pertama untuk meningkatkan daya serap alumni UNES terhadap dunia kerja meliputi instansi pemerintah, berbagai lembaga, dunia usaha, dan dunia industri. Yang kedua yaitu membantu mahasiswa dan alumni dalam mengatasi hambatan pencapaian karir dan pengembangan diri melalui layanan dan bimbingan konseling. Jadi teman-teman,
Kalau semisal ada kendala sama perkuliahan, teman-teman bisa sekali curhat ke sini. Ada juga layanan online yang sudah kami sediakan, tinggal stalking aja ke Instagram kami di @karirunes. Selanjutnya, tupoksinya sendiri itu tugas pokok dan fungsi dari BK dan Karir Universitas Negeri Semarang. Pertama, menyelenggarakan layanan konseling individual, klasikal, dan karir. Kedua, membantu pengembangan kepribadian, karakter, soft skill mahasiswa untuk mencapai catur sukses mahasiswa. Yang selanjutnya yaitu membantu pemecahan persoalan akademik yang dialami oleh mahasiswa. Yang keempat yaitu mengembangkan kemampuan adaptif dalam tantangan zaman. Dan terakhir yaitu mendukung kebijakan universitas. Jadi untuk tugas dan tugas pokok sendiri seperti itu teman-teman. Oke, next. Di sini terdapat struktur organisasi dari Pusat Karir dan BK Universitas Negeri Semarang. Pertama yang paling atas itu kita ada Kepala LP3 sebagai penasehat. Karena kita sendiri itu gedungnya terdapat di gedung LP3 UNES. Kalau teman-teman ini ingin tahu lebih jauh itu ketika teman-teman masuk di gerbang utama itu, di situ di sebelah kanan jalan itu ada gedung LP3. Kalau mau main-main silahkan ke sini. Selanjutnya itu ada Kepala Pusat Karir dan BK, dan selanjutnya ada tim akademik, lalu ada staf admin dan keuangan, dan terakhir itu ada tutor sebaya atau student staff yang itu ya saya sendiri dan beberapa teman lainnya. Oke, next, Mbak. Dan ini teman-teman dari struktur organisasi Pusat Karir dan Bimbingan Konselingnya. Dari Kepala Pusat Karir ada Dr. Eko Supraptono, MPD IPM. Lalu ada di bawahnya lagi ada staf akademik, ada Binti Isrofi, SPD, MPD. Lalu ada staf akademik, Dr. Supraptono, MPD. Lalu ada staf akademik, Bu Nur Syam, SKM, MPH. Dilanjut ada staf keuangan, ada Pak Karnawi. Dan di sini ada staf admin, ada Mbak Meliana Kusuma, SPD, dan terakhir itu ada student staff Pusat Karir dan BK yang diambil dari mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Oke, lanjut. Dan ini program yang sudah terlaksana. Di sini ada pelatihan persiapan karir tahap 1, tahap 2, tahap 3 yang dilakukan secara daring. Ada pelatihan soft skill juga, ada digital marketing, personal branding, lalu ada literasi digital, lalu ada pelatihan job interview dan etika dalam bekerja yang dilakukan secara daring. Untuk program TOT dan pendampingan kemahasiswaan terdapat pembekalan tutor sebaya, TOT dosen berlisensi EDC US, dan program kerja yang sedang dilaksanakan. Mohon maaf, di sini terdapat kesalahan. Di sini harusnya kampus hiring, teman-teman ya. Oke, next. Dan ini beberapa program kerja yang akan mendatang. Dan selanjutnya, Lembaga Pendidikan dan Profesi Pusat Pengembangan Karir dan Bimbingan Konseling Universitas Negeri Semarang. Di sini terdapat layanan online teman-teman yang bisa teman-teman semua akses, yaitu jadi teman-teman itu tidak usah khawatir terkait kegiatan akademik, khawatir terhadap tujuan karir atau ada suatu masalah yang mengganggu. Kami siap menjadi tempat berbagi kisah dan mendengarkan keluh kesah Anda. Teman-teman jika berminat bisa menghubungi kami dan konselingnya juga bisa dari rumah aja dengan tetap menjaga protokol kesehatan ya. Teman-teman bisa menghubungi konseling tanggap corona di ini nomor WhatsApp 0821 3475 110. Bisa juga melalui email di karir@mail.unes.ac.id dan bisa juga dari Instagram kami di @karirunes Seperti itu teman-teman, tetap di rumah aja, namun juga bisa melaksanakan konseling. Mungkin itu saja pemaparan dari saya terkait dengan apa itu Pusat Karir dan BK Universitas Negeri Semarang. Terima kasih. Dari saya itu cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nurjaya.
atas pemaparannya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan atau sudah terdapat terdapat gambaran tentang pusat karir itu apa, agenda-agendanya itu apa, kemudian acaranya itu apa. Sudah ada sedikit gambaran ya, Kak? Kalau misalnya masih belum paham, bisa ditanyakan, mumpung ada student staff-nya nih di sini. Ayo, sambil menunggu acaranya mulai, bisa tanya-tanya dulu, sharing-sharing. Oh ya, untuk acara terdekat kita, besok ada acara webinar series ke-17 dengan tema membangun self-leadership di tengah pandemi. Jadi, untuk teman-teman yang ingin gabung, bisa pantengin di IG Karir, Pusat Karir untuk tahu linknya dan segera daftar karena hari ini pendaftaran terakhir. Gitu. Jadi lumayan banget nih Kak untuk mengisi waktu luang di tengah pandemi, bisa ikut webinar gratis dari Pusat Karir untuk mahasiswa UNES dan alumni UNES. Ayo, adakah pertanyaan? Bisa tanya-tanya dulu nih, sambil nunggu. Oh iya nih Kak, aku ada pertanyaan nih. Untuk Kak Adni nih sekarang semester berapa ya dan prodi apa ya? Kayaknya dari tadi tuh belum perkenalan nih. Oh iya, untuk semester, masih semester muda, semester 1, tapi tambahnya banyak. Semester berapa ya? Coba ada yang bisa nebak saya semester berapa? Masih maba kok, masih maba. Saya sendiri bingung Kak. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Arni Rafiko. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kebetulan untuk semesternya udah semester 9 dan alhamdulillah sudah lulus. Luar biasa Kak. Masih menunggu jadwal. Sudah. Oh ini sudah ada pertanyaan masuk nih Kak. Oh dari ya, Dakin Munawar. izin bertanya, untuk kehidupan kampus adakah runtut atau sistematika menjadi asisten dosen atau asisten lab? Jika iya, bagaimana ya Kak? Kehidupan kampus untuk menjadi asisten dosen. Biasanya itu dari dosennya langsung sih Kak. Kalau setahu saya itu langsung dari dosennya. Misalkan beliau butuh untuk asistensi terkait lab atau misalkan penelitian, itu biasanya rekrutmennya dari dosennya. Jadi itu bergantung dari kedekatan dosen dengan mahasiswanya atau memang dari potensi kakak-kakaknya yang memang bisa di uh, apa untuk diangkat menjadi untuk asisten dosen seperti itu. Jadi bergantung, tidak ada sistematika khusus karena itu secara personal dari dosen ke mahasiswanya gitu. Asisten lab, kalau setahu saya asisten lab di DK itu ada rekrutmennya. Jadi setiap tahunnya juga semacam student staff tapi di lab gitu. Jadi ada rekrutmennya setiap tahun. Kalau asisten dosen secara pribadi sih lebih ke personal gitu Kak. Oh ya Kak Zaki Munawar semester berapa kalau boleh tahu? Ini sepertinya saya kenal nih Kak sama orangnya. Oh, namanya Kak Nurjaya ya? Halo Zaki, boleh lah menghidupkan mic-nya? Ya, open mikrofon dan open kameranya Kak. Ayo. Semester 1 masih maba juga. Oh, masih maba. Beneran? Nggak ada semester 1 loh, Kak. Iya, bener. Iya, Dek. Uh, Ini ya berarti sudah mempersiapkan ini karirnya berarti ke depan. Udah ada ini planning ke depan tuh apa sih kayak gitu biar tahu gitu karir lebih dalam tuh bagaimana mungkin seperti itu. Iya. Visioner ya Kak. Dari semester 1 sudah rutin mengikuti webinar, sudah mempersiapkan karir. Semoga kedepannya bisa lancar. Oh iya, yang teman-teman yang masih semester 3, 5 bisa
pantengin terus nih kalau misal kepo dan ingin menjadi student staff Pusat Karir, bisa pantengin IG Pusat Karir agar bisa bergabung dengan kami. Gitu. Ada lagi yang mau tanya? Oh iya, ada tebakan benar nih dari Kak Arya Firdaus ya. Semester 9, ya benar. Saya juga sepertinya tahu kakaknya. Kak Arya Firdaus bisa on kamera Kak dan on mikrofonnya. Oh, ini ada pertanyaan lagi nih, Mbak. Oh ya. Boleh dijawab. Untuk rekrutmen hari ini bagaimana mekanismenya? Oke, baik. Untuk mekanismenya nanti langsung ke rekruter yaitu Budi Haratnasari. Jadi nanti kemudian pembukaan, sesi foto bersama, menutup, kemudian juga dilanjutkan langsung ke rekruternya yaitu Ibu Dia Haratnasari. Gitu. Jadi untuk sistematika dan mekanismenya itu langsung ke Ibu Dia Haratnasari. Gitu. Oh iya, menjelaskan nanti penutup ada sesi foto bersama. Jadi untuk teman-teman semuanya diharapkan untuk mengaktifkan kamera masing-masing guna keperluan foto. Dan tampilkan film terbaik kalian ketika foto bersama nanti setelah hitungan ketiga ya Kak. Sambil nunggu, ada pertanyaan lagi? Yuk, yang mau tanya ditunggu. Oh iya Kak Ismi Rahmatika dari jurusan apa Kak? Kalau boleh tahu. Ada yang mau ditanyakan lagi sembari menunggu pembukaan. Oh, pendidikan akuntansi. Baik. Oh ya, jangan lupa follow IG Karir ya, Kak. Sudah memfollow IG Karir semuanya. Bisa tahu update terbaru tentang agenda-agenda kami, acara-acara yang kami akan, kemudian juga lowongan pekerjaan atau hiring sering kami selenggarakan gitu. Bisa follow IG Karir @pusatkarir untuk mendapatkan informasi lebih lanjut gitu. Karena banyak banget acara-acara terkait pengembangan soft skill, kemudian pengembangan karir, dan kampus hiring seperti yang diselenggarakan hari ini. Jadi sayang banget apabila nggak ngikutin di pusat karir, karena banyak sekali informasi-informasi dan agenda yang berguna guna karir kakak-kakak semuanya.
Selamat pagi, Bu Binti. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Iya. Admin nanti Bagaimana, Bu, moderator ya? kabarnya? Iya, Bu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu Diah Ratnasari. Pagi, ini dengan Bu Atni ya? Mbak Atni ya? Iya. Terima kasih. Langsung saya mulai atau akan dibuka dulu? Iya, akan dibuka dulu. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Ibu Binti Isrofin MPD, selaku Tim Akademik Pusat Karir dan Bimbingan Konseling UNES. Yang saya hormati, Ibu Diah Ratnasari SPSI, selaku Recruiter. Dan tak lupa teman-teman peserta kampus hiring yang berbahagia. Saya, Admi Rofiko, selaku moderator dalam acara ini, akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Untuk acara pertama, yaitu pembukaan. Yang kedua, sambutan oleh tim akademik sekaligus membuka acara. Kemudian yang ketiga, penutup. Dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Marilah kita buka acara kampus hiring pada hari ini dengan tema Raih Masa Depan Cemerlang bersama Yayasan Kader Penerus Teknologi dengan bacaan tasmiyah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sambutan dari tim akademik sekaligus membuka acara kepada Ibu Binti Isrofin MPD. Waktu dan tempat kami silakan. Ya. Baik, terima kasih Mbak Adni. Iya. Suara saya bisa terdengar ya? Ya, baik. Jelas Bu, iya, terdengar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Yang terhormat kepada narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Yayasan Kader Penerus Teknologi dari Cilacap, gitu ya. Dan tak lupa yang berbahagia peserta kampus Hai Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu telah melimpahkan kepada kita nikmat sehat sehingga kita bisa kegiatan kampus hiring yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Karir dan BK Universitas Negeri Semarang. Puji syukur kehadirat Allah, puji syukur gitu ya. Senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita nantinya adalah orang-orang yang mendapat syafaat di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah gitu ya. Pada pagi hari ini gitu ya, kalau
di Semarang saat ini cerah Bu Dia, gitu ya. Biasanya senantiasa kalau bisa cerah gitu, dan mudah-mudahan ini adalah langkah awal gitu ya, kecerahan dari para alumni yang mengikuti kegiatan kampus hiring tentunya bersama Yayasan Kader Penerus Teknologi Cilacap. Kegiatan kampus hiring ini merupakan kegiatan perdana yang kita laksanakan secara online. Kemudian tentunya kami Yayasan Kader Penerus Teknologi yang telah bersedia untuk melaksanakan sekaligus memberikan materi gitu ya, bagaimana nantinya pelaksanaan kampus hiringnya, dan tentunya ini diawali dengan pengenalan dari Yayasan Kader Penerus Teknologi. Kalau saya melihat memang beberapa lowongan terbuka gitu, dan mudah-mudahan alumni yang mengikuti bagian besar dari keluarga Yayasan Kader Penerus. Kami sampaikan permohonan maaf itu yang bersamaan Pak Eko selaku Ketua Pusat Karir dan BK penghargaan honoris causa kepada Habib Lutfi, sehingga untuk kegiatan kampus hiring pada saya, tetapi tentunya ini tidak tidak menghilangkan rasa hikmat dalam artian kegiatan kita, dan mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar sampai akhir. Amin. Saya ucapkan juga bisa mensupport kegiatan ini karena memang kegiatan akhir tahun ya ini bagian dari kesekian kali webinar kita lakukan, dan alhamdulillah bisa berjalan dengan baik dan lancar. Untuk calon-calon pendidik dalam hal ini adalah alumni, atau mungkin di sini ada peserta yang mau wisuda atau semester 7 gitu ya. Ilmu yang nanti saudara dapatkan di sini, wawasan yang saudara dapatkan di sini semakin memperbanyak, kita senantiasa mendapatkan informasi dari dunia industri, dan pada pagi hari ini kita pendidikan, dan sekali lagi harapan kami adalah mencoba untuk menyalurkan para alumni sesuai dengan potensi ataupun jurusan yang telah mereka ambil di tentunya para alumni bisa betah gitu ya, karena kendala saat ini kadangkala masih mencoba untuk trial dan error, iya apa enggak gitu. Tentunya diawali dari pengenalan apa itu Yayasan Kader Penerus Teknologi, kemudian semakin memantapkan para alumni yang sudah menyiapkan untuk mencoba untuk menjadi bagian dari keluarga besar Kader Penerus Teknologi. Itu yang dapat saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan tema Raih Masa Depan Cemerlang Bersama Kader Penerus Teknologi. Saya buka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, selanjutnya dilanjutkan dengan sesi foto bersama, Ibu. Untuk teman-teman, diharapkan untuk mengaktifkan kamera masing-masing untuk sesi foto bersama. Ditunggu segera mengaktifkan. Ya. Nanti dalam hitungan ketiga, bisa menampilkan senyum terbaik teman-teman untuk dalam sesi foto bersama ini. Ya, ditunggu yang belum mengaktifkan agar segera mengaktifkan kamera masing-masing. Masih ada beberapa yang belum mengaktifkan ya. Ayo segera yang belum, agar bisa segera dimulai. Dalam hitungan ketiga, silakan menampilkan senyum kalian ya. 1, 2, 3. Ya, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih. Kemudian selanjutnya yaitu untuk menutup acara pembukaan pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian menginjak acara inti, kepada Ibu Diah Ratnasari SPSI selaku rekruter, waktu dan tempat kami persilakan. Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. UNES, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah SWT. Alhamdulillah kita sampai di titik ini diberikan kesehatan, insya Allah, sehingga kita diberi kesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan kampus hiring dari Karim UNES dengan Yayasan Kader Penerus Teknologi. Lalu yang kedua yang saya hormati Ibu Binti Isrofin selaku perwakilan dari UNES. Terima kasih Bu sudah membuka acara ini. Lalu yang terhormat kepada Ibu Agni sebagai moderator, dan yang saya banggakan teman-teman dari UNES, baik mahasiswa alumni atau mahasiswa tingkat akhir atau memang yang mungkin masih semester awal-awal tapi sudah ada ketertarikan ya mengikuti acara kampus hiring. Terima kasih. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang ada istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi saya akan memperkenalkan diri saya dulu di sini. Oke. Mohon maaf, share screen-nya sudah diterima dengan baik ya Bu? Sudah Bu. Iya. Oke. Jadi perkenalkan, mungkin tadi saya sudah dikenalkan ya oleh Ibu Adni dan dari moderator saya sendiri yaitu Diah Ratnasari, biasa dipanggil Nana. Nanti teman-teman bisa manggil saya Nana aja nggak apa-apa, karena itu panggilan saya dari dulu sampai sekarang memang saya dipanggilnya Diah Ratnasari, dipanggilnya Nana gitu. Oke, terus saya asli dari Cilacap. Saya lahir 24 Desember tahun 91. Lalu saya sekarang alhamdulillah diberikan amanah untuk menjadi HR spesialis di Yayasan Kader Penerus Teknologi. Sebelumnya saya menjalani pendidikan formal saya di Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro Semarang. Jadi dulu saya juga di Semarang, saya tahu kampus UNES gitu. Saya dulu di Semarang, angkatan 2010 saya masuk, lalu alhamdulillah di tahun 2015, bulan April saya sudah lulus. Lalu pengalaman kerja saya sebelum
saya bekerja secara resmi di sebuah perusahaan, saya menjadi saya freelancer tester di PT FOK Green Tangerang selama kurang lebih 6 bulan. Itu seperti magang ya, freelance seperti itu. Lalu saya di tahun 2015 beberapa bulan, 5 bulan setelah lulus, saya alhamdulillah mendapatkan kesempatan bekerja di HR Plan Staff PT Etercon Pharma, Novel Pharma Group. Jadi kalau teman-teman mungkin tahu, di kantor saya ini yang di PT Etercon Pharma ini ada di Jalan Raya Semarang Demak. Jadi di dekat Kaligawe dan sekitar situ, di perbatasan Semarang Demak banyak industri. Nah, salah satunya dulu saya berkantor di situ, di PT Etercon Pharma. Jadi bergerak di bidang farmasi. Kurang lebih sampai 2019, bulan April, lalu saya bergabung di Yayasan Kader Penerus Teknologi ini. Jadi saya baru 1,5 tahun lah di yayasan ini. Seperti itu. Nah, dulu sebelum bekerja, saat masih berkuliah, saya magang di PT Papros TBK Semarang di divisi SDM. Lalu pernah menjadi asisten dosen untuk mata kuliah psikodiagnostika 1. Seperti itu. Mungkin sekian perkenalan dari saya. Itu kita langsung lanjut saja ke materi selanjutnya mengenai profil dari Yayasan Kader Penerus Teknologi. Oke. Yayasan Kader Penerus Teknologi ini berada di Cilacap. Kami salah satu yayasan sekolah swasta yang ada di Cilacap. Lalu yayasan satuan pendidikannya itu ada berapa sih? Nah, kami mempunyai 4 satuan pendidikan, jadi 3 di bidang di jenjang SMK. Ada SMK Budi Utomo Cilacap, SMK Budi Utomo 2 Gandrung Mangu, SMK Budi Utomo 3 Maos, dan ada satu sekolah kami di jenjang SMP, yaitu SMP Budi Utomo Cilacap. Nah, dari keempat satuan pendidikan ini kami punya masing-masing jumlah siswa dan rombel. Jadi untuk yang paling besar memang ada di SMK Budi Utomo Cilacap dengan jumlah siswa sekitar 1.871 siswa dan ada 58 rombel. Lalu di SMK Budi Utomo 2 Gandrung itu ada lokasinya di Cilacap, tapi di Cilacap area barat, jadi Cilacap Barat. Lalu dengan jumlah siswa kurang lebih 1.727 siswa dengan rombel atau kelas ada 54 dengan berbagai jurusan. Lalu untuk yang ketiga, SMK Budi Utomo 3 Maos. Nah, ini SMK kami yang berada di area Cilacap Timur, yaitu dengan jumlah siswa sekitar 793 siswa, dengan rombel 26. Lalu sekolah kami di jenjang SMP ada 71 siswa dengan jumlah 3 rombel. Masing-masing kami alhamdulillah sudah terakreditasi. Ada yang sudah alhamdulillah sudah terakreditasi A dan ada yang terakreditasi B. Lalu jurusannya ada beberapa jurusan di kami, ada jurusan teknik kendaraan ringan, teknik permesinan, teknik instalasi tenaga listrik, itu untuk produktif tekinnya. Lalu untuk jurusan produktif bismen itu ada AKL, jurusan AKL yaitu akuntansi keuangan lembaga, lalu jurusan OTKP atau administrasi, yang ketiga jurusan BDP atau bisnis daring pemasaran. Di sekolah kami yang di Gandrung Mangu juga ada jurusan produktif tekin TBSM, teknik bisnis sepeda motor. Oke, dengan jumlah keseluruhan itu ada 4.462 siswa. Dari semua total siswa di satuan pendidikan di bawah Yayasan Kader Penerus Teknologi. Oke, selanjutnya
dengan jumlah siswa yang bisa dibilang cukup banyak, alhamdulillah kurang lebih 5.000 ya, 4.426 siswa itu, SMK kami yaitu SMK terbesar di Cilacap. Begitu. Jadi SMK kami dengan 3 SMK itu memang tersebar di daerah Cilacap, ada yang di Cilacap Kota, lalu di Cilacap Barat yang tadi saya sebutkan, lalu ada di Cilacap Timur. Jadi kami alhamdulillah kami bisa menjaring kurang lebih sampai 4.000 sekian siswa, seperti itu. Lalu di penunjang pembelajaran, di sini kami mempunyai beberapa bengkel. Ada bengkel, di sini ada bengkel mesin CNC dengan lab komputernya, komputer untuk mengoperasikan mesin CNC-nya. Lalu di sini ada bengkel bubut. Ini ada bengkel motor untuk jurusan TBSM. Di foto yang pertama tadi ada di foto bengkel CNC ini dan bubut ini untuk jurusan teknik permesinan. Jadi bedanya di foto yang ini dan ini adalah yang ini kami sudah terstandarisasi dari Daihatsu. Lalu untuk yang bengkel motor ini kami sudah terstandarisasi dari Yamaha. Jadi alhamdulillah sekolah SMK kami sudah beberapa bekerja sama dengan Iduka, yaitu salah satunya dengan Daihatsu dan dengan Yamaha, seperti itu. Nah, di sini profil pendirinya yaitu Yayasan Kadar Penerus Teknologi didirikan oleh Bapak Haji Sudarno, SHSTMSI, dengan misi utama untuk mengembangkan dan memberdayakan SDM muda Indonesia dengan awal langkah YKPT ini dimulai pada tahun 98, berawal dari satu sekolah yaitu SMK Budi Utomo Cilacap, dan dengan hanya bermodal 9 kelas kini sudah berkembang menjadi 20 tahun dan YKPT alhamdulillah bertumbuh menjadi 3 SMK unggulan. Dan dari 3 SMK unggulan itu kami mempunyai 2 SMK yang masuk dalam kategori sekolah rujukan nasional dengan akumulasi kurang 5.000 peserta didiknya. Jadi beliau Bapak Haji Sudarno ini saat di foto ini alhamdulillah diundang oleh Bapak Presiden Joko Widodo dalam kegiatan pengabdian di dunia pendidikan. Jadi memang Bapak Dewan Pembina Yayasan ini, Bapak Sudarno ini memang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap dunia pendidikan, sehingga alhamdulillah sekolah kami dapat bertumbuh hingga 20 tahun dan sudah memiliki siswa kurang lebih 5.000. Seperti itu. Oke, selanjutnya, nah di sini di tahun 98 hanya memiliki 9 rombel dengan satu sekolah yaitu SMK Budi Utomo Cilacap. Lalu alhamdulillah di tahun 2020 kami sudah memiliki 141 rombel dengan jumlah siswa 4.426, seperti itu. Oke, kerjasama dengan Iduka itu ada dengan Komatsu Indonesia, Panasonic, Daihatsu, Yamaha, Solaria, dan Epson. Jadi kerjasama dengan Iduka ini dulu disebutkannya Dudi, sekarang menyebutkannya Iduka ya teman-teman. Jadi kami bengkel kami alhamdulillah sudah terstandarisasi oleh Daihatsu dan Yamaha. Untuk Yamaha di program jurusan teknik bisnis sepeda motor yang tadi foto yang tadi sebelumnya saya tunjukkan. Lalu untuk bengkel TKR-nya itu sudah terstandarisasi dari program Daihatsu yaitu PBD, Pintar Bersama Daihatsu. Lalu untuk di teman-teman di luar Tekin, kami juga sudah bekerja sama dengan Solaria, lalu dengan Epson juga kami sudah bekerja sama terkait dengan prakerin dan perekrutan. Nah, ini foto-foto kegiatan kami dengan Iduka. Yang paling terbaru di tahun 2020 ini adalah kami kemarin mendapat kunjungan dari tim asesor visitasi PBD, yaitu Pintar Bersama Daihatsu.
Di sini terlihat ya teman-teman, ada bengkel TKR kami yang sudah terstandarisasi oleh pihak Daihatsu, dan sekolah kami yang ada di Gandrung merupakan sekolah binaan dari Yamaha dan dari Daihatsu terkait dengan itu. Di sini juga kami menggalakkan program 5R di mana nantinya siswa diharapkan sudah memiliki budaya kerja 5R saat di sekolah. Ketika nanti sudah lulus dan bekerja di industri, harapannya siswa-siswa kami sudah memiliki budaya kerja 5R seperti itu. Lalu, nah kegiatan ini kegiatan dengan PT Komatsu, di mana PT Komatsu melakukan visitasi ke kami, ke sekolah kami, lalu memberikan sedikit pemaparan mengenai bagaimana link and match-nya di Komatsu dengan di sekolah kami, seperti itu. Dan di sini teman-teman dari siswa-siswa dari kami diberikan kesempatan untuk langsung bertemu dengan pihak Komatsu, langsung praktek seperti itu. Nah, ini dengan Yamaha, dari Yamaha sendiri sudah bekerja sama dengan kami dan pernah mengadakan bengkel umum seminar. Jadi bisa lihat ya, di bengkel di acara ini dari pihak Yamaha membuka stand, membuka acara dengan judul bengkel umum seminar ini, dan di sini teman-teman dari siswa-siswa kami dari jurusan TBSM alhamdulillah diberikan kesempatan untuk langsung praktek menjadi teknisi di bengkel Yamaha gitu. Lalu apa sih visi dari YKPT sendiri? Jadi visi YKPT sendiri yaitu kami memiliki visi untuk menjadi lembaga pendidikan swasta terbaik, menekankan pada hard skill atau kemampuan teknis, lalu soft skill atau kemampuan non teknis, dan attitude atau karakter, serta menumbuh kembangkan growth mindset atau kemampuan pola berpikir tumbuh. Seperti itu. Lalu visi kami didukung dengan misi. Yang pertama ada misi-misi dari kami. Yang pertama, melaksanakan budaya kerja industri berbasis 5R. Yang kedua, meningkatkan kemampuan akademis bagi seluruh siswa, guru, dan karyawan. Lalu yang ketiga, meningkatkan kualitas SDM melalui pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada keterampilan dan kecakapan hidup. Lalu yang keempat, menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berkarakter. Lalu yang kelima, mewujudkan sekolah unggul yang berdampak positif pada masyarakat dalam bentuk kerjasama dengan industri. Jadi, kenapa kami tadi, saya menyampaikan di awal, di sekolah kami, siswa sudah ditanamkan nilai-nilai, dikenalkan dengan nilai-nilai budaya industri 5R. Karena nantinya harapannya siswa alumni kami ketika sudah terjun di dunia industri sudah memiliki budaya kerja industri berbasis 5R seperti itu. Lalu di sini kami support system untuk mendukung aktivitas pembelajaran dan operasional di yayasan sendiri. Kita sudah menggunakan Microsoft Kaizala, lalu untuk Office 365 for Education, dan Odoo untuk support ERP, lalu jaringan IDN untuk pembayaran. Jadi metode pembayaran SPP dan administrasi siswa itu kami sudah melakukan secara online, itu dengan bekerja sama dengan jaringan IDN. Gitu. Lalu Microsoft Kaizala ini digunakan kami untuk mensupport kegiatan home visit wali kelas yang dilakukan pada siswa. Seperti itu. Lalu proses pembelajaran kami juga disupport oleh Microsoft Office 365, dan untuk sistem ERP sendiri kami menggunakan sistem Odoo. Seperti itu. Oke. Sekian presentasi dari saya terkait company profile dari Yayasan Kader Penerus Teknologi. Sekarang lanjut ke materi. Oke. Jadi inti materi kita pada ini yaitu kampus hiring ya. Let's join us. Kami
kami beri judul Let's Join Us. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan kebutuhan atau lowongan pekerjaan yang tersedia di yayasan kami. Oke. Jadi untuk perekrutan calon guru maupun non guru menjadi tugas dan tanggung jawab Departemen HR di kami, khususnya di bagian rekrutmen. Nah, teman-teman bisa menghubungi kami nanti di alamat kami, yaitu di Yayasan Kader Penulis Teknologi, Jalan Lawu nomor 9, Sidanegara Cilacap. Lalu Instagram, kami juga memiliki Instagram, yaitu di @ykt.budut. Lalu untuk kontak person di telepon atau di WA, bisa dihubungi di 0813 2664 5264. Jadi teman-teman yang pengen tanya nantinya misal sudah selesai acara hari ini dan masih pengen tanya-tanya terkait lowongan, bisa kontak langsung di Instagram atau di nomor handphone yang kami punya. Jadi kami juga bisa ditelepon atau bisa di WA seperti itu. Lalu bisa juga kirim email ke kami di email hr.ykpt@gmail.com. Oke, selanjutnya alumni UNES. Jadi saya pengen cerita dulu nih, salah satu alumni UNES yang kerja di Yayasan Kader Penulis Teknologi, yaitu Bapak Mubarok Ijtihad. Beliau angkatan 2005, tahun 2010, mohon maaf ini salah, harusnya 2010 sebagai 2009 sebagai sarjana pendidikan geografi. Lalu di 2009 beliau menjadi guru di SMP Budi Tomo Cilacap. Jadi sebelumnya beliau berkarir sebagai guru di SMP Budi Tomo Cilacap di tahun 2009. Jadi join di kami di SMP Budi Tomo Cilacap. Lalu selama 2 tahun, kurang lebih di tahun 2011, beliau diberikan amanah baru sebagai Kepala SMP Budi Tomo Cilacap. Kurang lebih sampai 2018, di tahun ajaran 2019, Bapak Mubarok ini alhamdulillah lagi diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi beliau menjadi Kepala SMK Budi Tomo 2 Gandrumangu. Sampai di tahun kedua ini beliau masih menjabat sebagai Kepala Sekolah SMK Budi Tomo Gandru. Jadi teman-teman alumni UNES, tenang aja, di kami sudah ada alumni UNES juga yang sudah bergabung dan sudah mendedikasikan di yayasan kami, ya sudah hampir setahun di yayasan ini, seperti itu. Lalu selanjutnya, bagaimana sih tahapan rekrutmen dan seleksinya? Jadi untuk tahapannya, yang pertama pastinya pelamar mengirimkan berkas lamaran terlebih dahulu, ya. Pelamar mengirimkan berkas lamaran bisa melalui email ke kami, yaitu tadi email di hr.ykpt@gmail.com. Lalu tahap yang pertama kami akan melakukan seleksi administrasi, yaitu kami akan melakukan verifikasi kelengkapan dan persyaratan lamaran. Lalu kami cek dulu lamaran-lamarannya ini berkas administrasinya sudah sesuai atau belum. Lalu jika sudah, kami akan melakukan rekapitulasi calon kandidat yang akan kami undang untuk tahapan yang kedua, yaitu tahapan kandidat tes tertulis dan dengan HRD. Seperti itu. Lalu bagaimana ketika nanti di tahap ini akan berlangsung, jadi di tahap kedua ini akan dilaksanakan tes tertulis dan tes interview. Nanti untuk yang posisi pendidik atau guru, di kami juga akan ada tes berupa praktek mengajar atau micro teaching sebelum nanti lanjut ke interview dengan user. Jadi apabila tahap kedua ini sudah dilalui dan
lolos, nanti kami undang untuk ke tahap ketiga, yaitu tahap terakhir interview dengan user. Jadi nanti kandidat interview langsung dengan user, nanti penilaian tahap akhir dari penilaian tahapan-tahapan tadi nanti bisa disampaikan mana penilaiannya diterima atau tidak, seperti itu. Lalu biasanya juga ada yang nanya, berapa lama sih biasanya calon kandidat ini harus menunggu gitu kan, biasanya dari tes terakhir menunggu waktu dulu untuk kami sampaikan hasilnya. Nah, kalau di kami ini dari tahap 3 ini untuk ke tahap pengumuman kami memberikan kami ada waktu kurang lebih maksimal sampai 2 minggu sampai akhirnya hasil itu keluar. Paling lama 2 minggu gitu, bisa lebih cepat juga 1 minggu tergantung dari kebutuhan, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini mungkin ditunggu-tunggu ya, posisi yang tersedia. Apa saja sih posisi yang tersedia di lowongan pekerjaan di Yayasan Kader Penerus Teknologi ini? Jadi, nah, ini yang pertama, posisi guru produktif TTL, yaitu teknik instalasi tenaga listrik. Di sini dengan kualifikasi maksimal usia 35 tahun dengan minimal S1 Sarjana Pendidikan Elektro atau setara. Setara di sini kami membuka peluang juga kepada sarjana elektro murni untuk apply juga di posisi guru jika memang berminat seperti itu. Lalu syarat yang ketiga, pengalaman mengajar minimal 2 tahun dan di sini kami tetap tenang saja, kita tetap membuka kesempatan bagi fresh graduate untuk melamar. Jadi, waduh saya baru lulus nih, boleh nggak? Jadi boleh. Jadi membuka peluang juga untuk fresh graduate, tapi memang kami mengutamakan untuk yang minimal 2 tahun, tapi kami tidak menutup kemungkinan untuk yang fresh graduate melamar, karena di kami pun juga banyak yang fresh graduate tapi sudah bisa menunjukkan kompetensinya layaknya sebagai guru sehingga lolos dan masuk ke standar menjadi guru di sekolah kami gitu. Lalu kualifikasi yang keempat yaitu memahami kurikulum K13 untuk SMK. Jadi memang kurikulum yang kami gunakan di sekolah yaitu masih menggunakan kurikulum K13, dan selanjutnya memiliki pengalaman itu lebih disukai. Pengalaman di sini tidak hanya sebagai pendidik ya, tapi kami juga cukup aware dengan kandidat yang memiliki pengalaman di dunia industri. Jadi tidak serta-merta misalnya pengalamannya lulusan sarjana pendidikan, tapi dulu pengalaman pertama kali bekerja tidak menjadi guru, tapi menjadi misalnya di dunia industri, misalnya di Astra atau di dunia industri lainnya. Nah, itu kami tidak menutup kemungkinan. Jadi yang sudah bekerja di industri pun kalau memang berminat dan masuk dan kami tetap membuka peluang untuk bisa bergabung menjadi tenaga pendidik kami gitu. Nah, berapa jumlah guru TTL yang kami butuhkan saat ini? Jumlah guru TTL jurusan TTL kami membuka untuk posisi 2 orang gitu. Lalu selanjutnya selain TTL, kami juga membutuhkan guru produktif TKR, yaitu jurusan teknik kendaraan ringan. Nah, untuk posisi guru TKR sendiri di sini cukup banyak ya, kami membutuhkan 8 guru dengan kualifikasi kurang lebih sama dengan yang jurusan TTL tadi, hanya bedanya di jurusannya pastinya ya. Jadi untuk guru TKR ini kami mensyaratkan minimal S1 Sarjana Pendidikan Teknik Otomotif. Itu pastinya berbeda dong dengan guru TTL, kan jurusannya sudah berbeda ya, instalasi tenaga listrik, dan ini teknik kendaraan ringan. Gitu. Nah, di sini guru-guru kami juga banyak yang sebelumnya memang memiliki pengalaman di industri seperti di Nissan, lalu di Astra,
Seperti itu, yang tadinya tapi bergabung ini dan sekarang mendedikasikan di dunia pendidikan sebagai guru, seperti itu. Lalu selanjutnya posisi apa lagi? Ada posisi guru teknik permesinan. Nah, di sini kami membutuhkan dua orang untuk yang nantinya akan kami pilih untuk menjadi guru TP atau teknik permesinan. Di sini kualifikasinya sama, hanya berbeda di pendidikannya saja ya, di jurusan sarjananya. Jadi kalau untuk teknik permesinan tentunya kami mengutamakan untuk kualifikasinya, syaratnya adalah S1 Sarjana Pendidikan Teknik Mesin atau setara. Nah, setara di sini untuk S1 Sarjana Teknik Mesin pun juga kami open, tentunya dengan kualifikasi lain yang memang masuk dalam standar kami, seperti memiliki pengalaman mengajar minimal 2 tahun, memahami kurikulum ke-13 untuk SMK, lalu pastinya siap ditempatkan di area Cilacap karena sekolah kami bertempat di Cilacap gitu. Lalu selanjutnya guru produktif AKL, yaitu jurusan akuntansi keuangan lembaga, di mana di sini kualifikasinya yaitu maksimal usia 35 tahun, yang kedua S1 Sarjana Pendidikan Akuntansi atau setara, lalu yang ketiga pengalaman mengajar minimal 2 tahun atau fresh graduate, dipersilakan melamar. Yang keempat memahami kurikulum ke-13 untuk SMK, dan yang kelima memiliki pengalaman di industri dan di pendidikan, itu lebih kami sukai. Dan pastinya siap ditempatkan di area Cilacap. Untuk guru AKL ini kami membutuhkan jumlah 1 orang yang tersedia lowongannya. Lalu selanjutnya ada guru BK. Nah, dari tadi kan saya menjelaskan guru produktif ya, guru produktif yaitu guru jurusan, baik itu di Bismen atau di Tekinnya. Nah, ternyata tidak hanya produktifnya saja, tapi kami juga sedang meng-hiring untuk posisi guru normatif. Ada apa saja? Bisa teman-teman simak di sini. Salah satu yang pertama yaitu ada guru BK, yaitu bimbingan dan konseling. Di sini kami membutuhkan 2 guru BK dengan syaratnya masih sama, hanya berbeda di kualifikasi untuk pendidikannya ya, yaitu minimal S1 Sarjana Bimbingan dan Konseling. Pastinya ya guru BK pasti kami utamakan pasti untuk yang jurusannya bimbingan dan konseling, karena agak linear gitu. Masa guru BK dari jurusan non BK gitu kan kurang sesuai gitu. Lalu untuk selanjutnya guru normatif selanjutnya ada guru sejarah. Di sini kami membutuhkan guru sejarah dengan jumlah 2 orang yang tersedia, dengan syaratnya kualifikasi pendidikan di minimal S1 Sarjana Pendidikan Sejarah. Untuk syarat yang lain masih sama dengan syarat guru tenaga pendidik yang sebelumnya, yaitu maksimal usia 35 tahun, pengalaman minimal 2 tahun, dan kami fresh graduate juga kami persilakan untuk mencoba apply, dan pastinya memahami kurikulum ke-13 untuk SMK ya, lalu bersedia ditempatkan di Cilacap. Gitu. Nah, selain guru BK dan guru sejarah, kami juga membutuhkan guru PKN. Berapa guru PKN yang dibutuhkan? Kami membutuhkan 2 orang untuk mengisi posisi guru PKN yang masih kosong, yaitu dengan kualifikasi minimal S1 Sarjana Pendidikan PKN atau Ilmu Sosial. Seperti itu. Dengan kualifikasi masih sama ya dengan posisi yang lain, hanya berbeda di pendidikannya saja. Lalu yang ke-8 ada guru bahasa Inggris, sama kami juga membutuhkan
2 posisi yang tersedia dengan minimal sarjana pendidikan bahasa Inggris atau setara. Setara di sini kami membuka peluang untuk sarjana sastra Inggris apabila berminat untuk menggeluti dunia pendidikan sebagai pengajar. Kami memberikan kesempatan untuk bisa apply di tempat kami seperti itu. Lalu ada yang terakhir untuk posisi guru, kami juga membuka posisi guru SIMDIK. Apa sih SIMDIK itu? Guru simulasi digital. Mungkin untuk teman-teman yang alumni-alumni yang dulu itu dikenalnya dengan guru TIK, guru komputer. Gitu. Nah sekarang menyebutkannya dengan istilah guru SIMDIK ya, yaitu guru simulasi digital dengan kualifikasi minimal S1 sarjana pendidikan ilmu komputer. Lalu berapa guru yang kami butuhkan? Ada 2 posisi yang tersedia untuk posisi guru simulasi digital ini. Lalu tenang saja teman alumni, mungkin apabila ada, aduh ini semuanya kok guru ya, ada nggak ya yang posisi non guru? Ada, jadi kami juga ada posisi yang tersedia untuk tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan ini untuk non guru, yaitu yang pertama ada kepala bengkel TTL, dan kepala bengkel teknik kendaraan ringan. Gitu. Jadi kami sedang membutuhkan, yang pertama untuk kepala bengkel TTL dulu ya, saya jelaskan. Jadi kepala bengkel TTL ini kami membutuhkan 3 orang, karena memang ada 3 posisi yang tersedia untuk kepala bengkel TTL dengan kualifikasi maksimal usia 30 tahun, memiliki gelar atau sarjana minimal teknik elektronika atau mekatronika. Lalu yang ketiga memiliki pengalaman di bidang industri lebih disukai, dan yang keempat bersedia ditempatkan di area Cilacap. Seperti itu. Maaf. Oke. Kepala bengkel ini nantinya tugasnya apa sih gitu. Nah, nanti kepala bengkel ini yang akan bertanggung jawab untuk bengkel-bengkel yang ada yang di sekolah kami untuk bengkel praktikum. Yang tadi di awal di company profile sudah saya jelaskan ya, ada beberapa bengkel-bengkel. Nah, ini nanti salah satunya kepala bengkel itu harus bertanggung jawab penuh atas kesiapan bengkel saat digunakan untuk praktikum, dan untuk maintenance juga semua peralatan yang ada di bengkel, agar nanti ketika siswa melakukan praktikum sudah siap digunakan gitu. Lalu selain kepala bengkel TTL, kami juga membuka posisi kepala bengkel TKR, yaitu teknik kendaraan ringan. Posisi yang kami buka di sini membutuhkan 2 kepala bengkel TKR dengan kualifikasi maksimal usia 30 tahun, lalu S1 sarjana teknik otomotif atau mesin, dan yang ketiga memiliki pengalaman di bidang industri, itu menjadi poin plus bagi kami, dan yang terakhir pastinya bersedia ditempatkan di area Cilacap. Gitu. Oke, selanjutnya ada kepala bengkel jurusan TBSM. Ya, kami membuka posisi kepala bengkel TBSM, yaitu teknik sepeda motor, dan jumlah 2 posisi yang tersedia. Kualifikasi sama dengan bengkel TKR, kepala bengkel TKR, yaitu minimal S1 sarjana teknik otomotif atau mesin, seperti itu. Lalu posisi yang terakhir nih untuk tenaga kependidikan atau non-guru, kami juga membuka peluang bagi teman-teman yang berminat di posisi academic manager. Jadi kami juga sedang meng-hiring posisi academic manager dengan kualifikasi maksimal usia 45 tahun dengan pendidikan S1 atau S2 semua jurusan, diutamakan jurusan manajemen pendidikan atau kurikulum teknologi pendidikan. Lalu pengalaman kerja minimal 5 tahun di bidang pendidikan atau akademik.
Dan yang keempat, diutamakan mempunyai pengalaman sebagai kepala sekolah di SMK, yaitu di sekolah menengah kejuruan. Dan yang kelima, memiliki kemampuan leadership, management skill, organizing capability, and public relation skill. Lalu kualifikasi yang terakhir pastinya siap ditempatkan di area Caca. Seperti itu. Oke, untuk lowongan-lowongan yang tersedia di kami, itu tadi sudah saya jelaskan, teman-teman alumni UNES yang berminat, silakan bisa apply langsung, bisa menyiapkan surat lamaran, CV atau riwayat hidup, lalu berkas pendukung CV. Jadi, kita bisa apply langsung ke email kami di hr.ypt@gmail.com. Kami tunggu hari ini maksimal jam 12. Jadi teman-teman bisa langsung yang sudah menyiapkan CV ini dan surat lamaran dan berminat bisa langsung apply dan kirim melalui lamarannya ini ke email kami seperti itu. Lalu ada pertanyaan dari teman-teman, ini nanti jika di luar sesi ini teman-teman ingin mengetahui posisi apa saja yang dibuka, teman-teman bisa mengklik link bit.ly yang tampil di share screen ya, http://bit.ly/karir UNES 2020. Nah, di situ kami sudah mencantumkan materi kami terkait dengan posisi lamaran posisi guru dan non-guru yang tersedia di yayasan kami. Seperti itu. Oke, mungkin dari saya sudah, ini dari teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan. Bisa dituliskan, Kak, apabila ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom chat, atau bisa langsung open microphone-nya. Oh, sudah ada pertanyaan, Bu. Oke, sebentar. Iya. Ada pertanyaan ya, Bu? Iya, ada pertanyaan dari Lucky E. Untuk file yang dikirim ke email YKPT, maksimal ukuran berapa dan diberi nama file apa ya, Bu? Seperti itu. Jadi, untuk maksimal, kami tidak ada batasan maksimal ya. Jadi kalau memang ternyata di email terlalu penuh, bisa bisa di-convert di RAR, itu juga nggak masalah bagi kami. Lalu untuk judul emailnya kami anjurkan diberikan nama, lalu underscore posisi yang dilamar, seperti itu. Jadi nama file dan nama judul emailnya, subjek emailnya bisa diberi nama seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu nama dan nama underscore posisi yang di-apply, seperti itu. Lalu pertanyaan yang selanjutnya ya, untuk berkas pendukung yang dilampirkan apa saja ya, Bu? Nah, oke. Terkait berkas pendukung yang dilampirkan, di CV itu kan biasanya teman-teman mencantumkan pengalaman ya, ada pengalaman magang misalnya, lalu ada pengalaman yang untuk teman-teman yang sudah berpengalaman, maksudnya yang bukan fresh graduate, biasanya sudah bekerja kan biasanya mencantumkan juga tuh pengalamannya di mana. Nah, itu teman-teman bisa melampirkan untuk teman-teman yang sudah bekerja, melampirkan mungkin surat keterangan kerja di kantor yang lama dulu, seperti itu. Lalu jika memang saat magang ada sertifikatnya, ada surat keterangan magang dari kantor yang dulu magang, itu juga lebih baik dilampirkan. Ya. Jadi berkas pendukung ini dilampirkan gunanya nantinya untuk memberikan informasi tambahan. Jadi ketika pelamar hanya mencantumkan CV saja tanpa ada berkas pendukungnya, ini kan tanda kutip dipertanyakan ya, ini magang di sini, oh lampirannya ada, oh iya memang
Jadi ketika nanti kami melakukan proses tahap pertama yaitu verifikasi data, itu didukung dengan berkas-berkas yang sudah dicantumkan seperti itu. Lalu ada pastinya transkrip nilai, ijazah. Bu, kalau yang ijazahnya belum keluar gimana? Apalagi sekarang lagi musim corona gini ya, bisa online segala macam. Kami mempersilahkan juga teman-teman yang memang belum mendapatkan yang ijazahnya memang belum keluar, kami persilahkan memberikan berkas pendukungnya berupa SKL sementara seperti itu. Lalu ada fotokopi KTP atau scan KTP juga, itu untuk memastikan juga data pribadinya sesuai atau tidak, seperti itu. Gitu. Nantinya berkas-berkas pendukung itu kan kami verifikasi berdasarkan dengan kualifikasi lowongan yang di-apply oleh si kandidat, seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Iya, jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom chatnya. Permisi Kak, apa saya boleh bertanya secara langsung? Oh, boleh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya untuk Bu Desi, maaf Bu Diah Ratnasari. Ya, bisa dipanggil Nana aja nggak apa-apa kalau. Ya, Bu Nana. Sebelumnya saya Sartini dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. UNES, pertanyaannya terkait nanti setelah diterima, apa ada mes gitu? Kan saya baca-baca di Instagramnya itu di loker-loker kan ada mesnya gitu ya. Toh teman saya juga ada yang sudah diterima di SMK Cilacap juga. Jadi saya kemarin juga sempat tanya-tanya gitu. Soalnya kan saya dari luar kota, saya nggak ada di Cilacap. Terus yang kedua terkait sistem mengajarnya, apa itu kontrak atau seperti apa? Kalau iya, berapa lama gitu? Gitu Bu Nana, terima kasih. Ada lagi? Saya sambil menjawab ya Bu Adni ya. Iya, Bu. Jadi terima kasih Bu Sartini sudah bertanya. Yang pertama, saya akan menjawab terkait dengan sistem mengajar. Sistem mengajar di kami nantinya berkontrak pastinya tahun ajaran ya. 1 tahun ajaran, lalu terkait dengan mes, nantinya mohon maaf, kalau boleh tahu teman Ibu yang sudah bergabung di sekolah kami yang di mana ya Bu? Saya nggak tanya tepatnya yang SMK mana sih, tapi dia juga fresh graduate. Sepertinya yang warnanya orange di gedungnya. Saya kurang tahu SMK yang mana. Entah SMK 1, 2, atau 3 itu. Oke. Jadi untuk mes ini saat ini memang diperuntukkan untuk karyawan baik itu guru maupun guru laki-laki gitu. Dan ini memang untuk mes ini juga ada SK berlaku. SK berlaku di sini adalah dilihat dari jumlah mes yang tersedia. Jadi memang alhamdulillah sekolah ini memang ada mesnya. Cuma memang guru yang dari luar pun juga memang banyak. Jadi mohon maaf apabila memang mesnya saat penuh, ya berarti nantinya untuk guru baru yang bergabung belum bisa menggunakan fasilitas mes gitu. Tapi selama mesnya itu masih tersedia, memang mesnya kami peruntukkan, kami berikan kepada karyawan baru, baik guru maupun non guru. Tapi mes yang tersedia di sini yaitu untuk laki-laki Bu, mohon maaf gitu. Sejauh ini sih masih segitu. Lagi Bu? Mungkin itu sih, soalnya itu buat pertimbangan sekali. Soalnya kan jauh juga di Cilacap, terus terkait akomodasi dan lain-lain, itu buat pertimbangan saya juga. Mungkin itu sih Bu. Teman-teman guru-guru di kami banyak yang dari luar kota, yang dari luar Cilacap gitu ya, banyak. Dan banyak juga di mes, dan banyak juga yang memilih untuk ngekos juga ada gitu. Ada lagi? Ada lagi teman-teman pertanyaannya?
Oh ya Kak, apabila tidak ada yang bertanya, izin bertanya. Saya kebetulan juga fresh graduate dari UNES dan teman-teman saya ada beberapa yang fresh graduate juga yang mengikuti acara kampus sharing hari ini. Berarti untuk rekrutmennya tidak menutup kemungkinan untuk fresh graduate ikut melamar ya Kak? Tidak menutup kemungkinan, dia betul banget. Jadi memang dari kami open untuk yang fresh graduate untuk ikut apply gitu. Yang penting sesuai dengan jurusannya ya. Jadi semisal memang lulusan tadi seperti Bu Sartini lulusan dari komputer ya, pendidikan komputer informatika. Nah, pengen melamar guru SIMDIK, oh itu boleh banget gitu. Fresh graduate nggak masalah gitu. Karena di sarjana pendidikan sendiri itu pastinya kan sudah ada PPL ya, Praktek Mengajar. Iya, jadinya nanti ketika mestinya nanti micro teaching dengan kami itu harapan kami teman-teman dari UNES lebih memiliki nilai plus dalam segi micro teachingnya gitu, karena kan bedanya. Kenapa tadi saya menyebutkan yang non guru pun kalau berminat mengajar nggak apa-apa kok gitu. Cuma kan bedanya dengan sarjana pendidikan, pastinya sarjana pendidikan lebih paham ya bagaimana cara mengajar dengan baik karena memang sekolahnya juga diajarin untuk mengajar seperti itu gitu sih. Ada lagi? Berarti bisa menggunakan pengalaman magang Iya, atau PPL itu bisa banget. Oke. Berarti buat teman-teman yang masih fresh graduate bisa menjadi bahan pertimbangan ini untuk melamar atau apply di YKTP ini. Jadi dengan posisi tadi kan banyak banget ya posisi yang kami buka, ada 9 posisi tenaga pendidik dan 4 tenaga pendidikan. Jadi dengan diadakannya kampus hari ini, besar harapan kami teman-teman dari alumni UNES bisa ikut dalam mencoba berkesempatan untuk bergabung di Yayasan Kadar Penerus Teknologi gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Atau mungkin kalau memang ada yang ditanyakan tapi nanti baru ke ini bisa hubungin kontak person yang tadi sudah saya cantumkan di PPT-nya dan link-nya juga. Ini ada lagi Bu dari Lucky. Terkait kontrak tadi. Itu sistemnya kontrak atau bagaimana ya Bu? Kontrak berapa lama? Ini sama seperti pertanyaan Ibu Sartini tadi. Jadi sistemnya kontrak, betul. Kontraknya apa Bu? Honorer atau gimana? Nah di tempat kami kita sistemnya guru full time. Berapa lama Bu guru full time? Nah kami kontraknya per 1 tahun ajaran seperti itu. Gitu. Pada umumnya sekolah swasta itu memang seperti itu sih. Gitu. Jadi memang berbeda ya pastinya dengan ASN atau sekolah negeri yang memang menjadi tenaga pendidik di sekolah negeri, tapi bukan tenaga pendidik honorer, tapi memang tenaga pendidik ASN seperti itu. Gitu. Ada lagi? Maaf Ibu, apa saya boleh tanya satu lagi? Iya. Iya, terkait nanti misalnya diterima, itu lokasi mengajarnya itu mananya ditentukan oleh SMK, maksudnya yang oprek atau gimana? Terus lalu jam mengajar, misal saya mau mendaftar di posisi guru SIMDIK gitu. Untuk jam mengajarnya nanti seperti apa gitu. Terima kasih. Yang pertama tadi lokasi penempatan ya, itu ditentukan dari apa? Seperti itu. Oke. Lokasi penempatan yang pertama pastinya kita tentukan dengan sesuai kebutuhan ya. Jadi ini nanti biasanya kami sampaikan ketika si kandidat ini sudah masuk dalam interview user gitu. Jadi saat interview user nanti biasanya sudah langsung kami sampaikan bahwa nantinya yang akan kami saudara akan ditempatkan apabila lolos akan ditempatkan di SMK kami yang di sini. Nah itu biasanya nanti akan disampaikan ketika interview dengan user. Lalu terkait dengan jam mengajar berapa nih nanti jam mengajarnya kami itu juga sama akan disampaikan ketika di interview dengan user. Dan teman-teman alumni di sini juga ini sah-sah saja, nggak apa-apa nanti ketika interview dengan user bisa langsung ditanyakan, misalnya memang belum diinformasikan, mohon maaf Pak, Bu, mau nanya nih untuk penempatan nanti saya di mana gitu, atau nantinya apabila saya bergabung di posisi menjadi guru SIMDIK di sini berapa ya nanti jam mengajar saya, nah itu bisa ditanyakan gitu. Gitu, ada lagi? Ada lagi teman-teman?
Oke. Ini teman-teman bisa kirim ke email kami di hr.tkpt@gmail.com dengan judul, dengan subjeknya nama underscore posisi guru yang dilamar. Itu misalnya contohnya Mbak Bu Adni nih, Adni Rofiko underscore guru Simdik misalnya itu. Tujuannya biar nanti mempermudah kami untuk men-shortlist saat verifikasi pelamar seperti itu. Semoga corona segera berakhir ya. Kami sebenarnya pengen banget bisa langsung datang ke UNES untuk hiring karena kalau tidak salah seharusnya di tahun ini memang di bulan April kami sudah join untuk job UNES. Oh iya, job fair. Iya Bu, ada. Ya. Kebetulan karena ada pandemi, jadi untuk agenda job fair digeser kemungkinan di tahun depan karena tidak memungkinkan dilakukan secara online seperti itu. Harapan kami bisa langsung berkunjung ke UNES untuk mengikuti job fair biar nanti bisa langsung bertemu dengan calon pelamar juga di sana seperti itu. Oh, rencananya 2021 ya sudah ada job fair lagi? Kemungkinan Bu, soalnya untuk tahun ini tidak memungkinkan, jadi digeser sehingga bisa offline. Oke, ditunggu kabar baiknya ya Bu. Nanti titip pesan ke Ibu Binti atau Pak Eko. Iya Bu. Ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman alumni? Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Maaf Bu, kalau misalnya nanti ngirim lebih dari jam 12 atau nggak boleh atau gimana ya? Ini posisi ini nanti kan ada di link tadi ya, di presentasi yang tadi disampaikan kan ada linknya. Itu di link itu berisi dengan informasi lowongan-lowongan yang kami buka. Dan kenapa kami cantumkan di dalam link itu? Karena posisi share khusus untuk di UNES. Jadi kita nggak buka di Jobstreet juga. Jadi kami memang benar-benar mengkhususkan posisi ini untuk alumni UNES ini biar lebih enak ininya. Jadi kami khususkan, kami bukakan di drive kami, nanti bisa diklik aja di link tadi. Nah, berkas lamarannya nanti bisa dikirimkan maksimal hari ini jam 12. Tapi kalau memang ternyata ada kendala sehingga belum bisa mengirimkan hari ini, kami tetap membuka kesempatan teman-teman gitu. Kalau misalnya kemarin apa aja ya lowongannya ya, nah itu bisa dicatat aja nanti di link itu, nanti bisa diklik aja gitu. Itu khusus untuk iklan khusus untuk alumni UNES gitu, karena kami tidak men-share iklan itu juga di Jobstreet gitu, jadi memang khusus untuk teman-teman UNES gitu. Ada lagi? Sudah, terima kasih. Sudah? Berarti ada privilege khusus nih untuk teman-teman alumni UNES. Betul sekali, karena momen ini sudah ditunggu-tunggu juga, karena memang ya pengganti untuk job fair yang tertunda, sehingga ya alhamdulillah bisa terakomodasi dengan kegiatan online seperti ini ya, walaupun tidak berbeda dengan job fair, tapi alhamdulillah Yayasan Kader Teknologi diberikan kesempatan untuk bisa bergabung mengikuti acara ini. Gitu. Iya. Ada lagi pertanyaan Bu? Dari Ismaria Matika. Bu, apakah ada batas waktu pendaftaran? Kira-kira rekrutmen kali ini untuk tahun mengajar kapan, G? Oke, ada batas waktu pendaftaran? Ada, yang tadi sudah saya sampaikan. Batas waktu pendaftaran dari teman-teman khusus UNES, ini memang kami berikan kesempatan maksimal hari ini sampai jam 12. Seperti itu. Tetapi memang apabila nanti ada teman-teman yang ingin melamar, tapi lupa apa aja sih ininya, nanti bisa diklik aja di link tadi, dan itu nanti bisa langsung kirim ke alamat email kami. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, kira-kira rekrutmen kali ini untuk tahun mengajar kapan ya? Nah, untuk tahun mengajar tahun ini, jadi tahun ajaran tahun ini yaitu tahun ajaran 2020-2021, dan kami juga tidak menutup kemungkinan untuk di tahun ajaran tahun depan juga, jika memang tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan, ya kenapa tidak dilanjutkan gitu pastinya. Gitu sih. Ada lagi?
Ada lagi, silakan. Jika ditanya, ini urgent nggak sih Bu? Posisi ini urgent gitu. Makanya kami membuka kesempatan dengan pas banget. Alhamdulillah kemarin saya menghubungi pihak-pihak UNES terkait kegiatan apa nih yang bisa kita inikan biar langsung menyampaikan ke teman-teman alumni ternyata ada kampus hiring ya, karena dari kami memang sekarang sedang melakukan rekrutmen cukup besar karena banyak guru-guru yang posisi guru yang memang masih terbuka seperti itu. Jadi kami cukup ini ya, maksudnya sangat mengapresiasi juga teman-teman alumni bisa yang mau bergabung di hari ini dan tertarik. Harapan kami teman-teman bisa langsung apply seperti itu. Semoga sampai waktu jam 12 nanti sudah banyak pelamar ya yang apply langsung, karena memang lowongan ini tidak ada di job portal manapun. Beda dengan kalau memang ada di job portal mungkin bisa kapan-kapan bisa langsung klik gitu ya. Itu pun juga tetap ada batas waktunya gitu. Nah, dari kami khususkan lowongan ini untuk di kegiatan hari ini seperti itu. Ya. Teman-teman ada pertanyaan lagi? Bisa ditanyakan? Oh iya, ini ada Bu. Dari Era Meiranti. Oke, sebentar. Mohon maaf Ibu, kalau terima dan bergabung di KPT, sekiranya masih bisa mendaftar CPNS atau tidak? Nggih. Oke, kesempatan untuk mendaftar CPNS ya. Itu bisa atau enggak. Di kami untuk mendaftar CPNS, setiap orang kan pasti berhak ya untuk mendaftar CPNS. Cuma harapan kami ketika teman-teman sudah bergabung dengan kami, teman-teman bisa mendedikasikan komitmennya sesuai dengan kontrak yang sudah terjalin seperti itu. Jadi istilahnya sesuai dengan komitmen di awal yang sudah kita dealkan bareng-bareng gitu sih. Tapi pada prinsipnya boleh apa enggak ya monggo, cuma tetap ini menggarisbawahi bahwa teman-teman guru atau non guru yang sudah bergabung bersama kami harus menyelesaikan komitmennya sesuai dengan di awal yang kita sudah dealkan bersama seperti itu. Ada lagi? Mohon maaf Bu, untuk periodenya berarti tahun ajaran 2020-2021 dari bulan berapa sampai bulan berapa ya kira-kira ya? Sekarang masih dibuka, sudah dibuka. Untuk posisi lowongan ini kan ya? Enggak, maksudnya untuk misalnya nanti melamar terus diterima, berarti kisarannya mulai dari bulan apa sampai bulan apa gitu? Itu bergabung sampai nanti 1 tahun ajaran ini berakhir seperti itu. Jadi per tahun ajaran Bu. Jadi misalnya bergabung ini bulan November ya, misalnya bergabung ya nanti sampai tahun ajaran 2021 gitu. Jadi selama tahun ajaran 2020-2021 seperti itu. Tapi tidak dimungkinkan apabila nanti memang terus nanti untuk lanjutnya untuk tahun ajaran berarti sampai tahun ajaran 2022 hanya selama tahun 2020-2021 ya gitu. Iya, kita memang berkomitmen pertama 1 tahun ajaran dulu tahun 2020 sampai 2021, tapi tidak dimungkinkan juga apabila memang untuk dilanjut tahun ajaran depan yaitu tidak menutup kemungkinan seperti itu. Gitu. Jadi memang base time-nya adalah tahun ajaran seperti itu. Bukan tahun kalender ya. Kalau guru kan maksudnya di perusahaan manapun kan acuannya adalah kalender, tapi kalau kalender biasa bukan kalender pendidikan. Nah, karena kami di dunia pendidikan dan ini untuk tenaga pendidik sehingga kami menyesuaikan dengan tahun ajaran per tahun ajaran. Kenapa? Karena nantinya juga mempermudah saat teknis mengajarnya
gitu. Kan satu paket ya, 1 tahun. Jadi ketika 1 tahun anak itu, guru itu mengajar, ya anak itu masuk sampai akhirnya dia naik kelas, seperti itu. Iya. Berarti misalnya nanti ajaran akhirnya sampai Agustus, ya udah dari November sampai Agustus kayak gitu ya, Bu. Ada lagi? Baik, ada lagi pertanyaannya? Bu Nana. Oke, ya terima kasih. Oke, saya tutup dulu. Ini dari saya. Oke, terima kasih untuk teman-teman dari alumni UNES, teman-teman dari karir UNES juga sudah berpartisipasi pada kegiatan ini. Bisa teman-teman dari alumni UNES bisa langsung apply, langsung kirim email ke saya sampaikan di awal, dan kontak person di WA atau telepon, Instagram, atau di link yang tadi sudah saya sharekan gitu. Kami tunggu maksimal hari ini jam 12 seperti itu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Diah atau Ibu Nana yang sudah memaparkan mengenai kampus hiring di YKPT. Demikian cara kampus hiring dengan tema Raih Masa Depan Cemerlang bersama Yayasan Kader Penerus Teknologi. Saya, Admi Rofiko, selaku moderator, memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata maupun ucapan. Untuk menutup kampus hiring pada siang hari ini, marilah kita mengucapkan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk kakak-kakak ditunggu untuk apply di link yang sudah disediakan. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.